Sebelum lanjut nonton video ini, jangan lupa subscribe, like, and share ke teman-teman kalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Semoga kita selalu sehat dan tetap semangat. Dan semoga krisis pandemi COVID-19 ini segera usai dan kita bisa kembali belajar ke sekolah setiap hari, bertatap muka, berjumpa dengan teman-teman, dengan bapak, ibu, guru, beserta karyawan sekolah. Dan kita tentunya merindukan belajar di sekolah. Baik, kita kembali melanjutkan pembelajaran tema, yaitu tema D, 5D, sehat itu penting. Di subtema 3 pembelajaran 1 dan 2. Dalam pembelajaran ini nanti kita akan belajar tentang beberapa hal, di antaranya itu menjaga kesehatan organ peredaran darah. Kemudian yang kedua, kita akan belajar lagi tentang pantun. Yang ketiga, kita akan belajar tentang cerita bergambar atau cergam. Baik, untuk mengawali pembelajaran kali ini, marilah kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, berkaitan dengan menjaga kesehatan organ peredaran darah, kita harus selalu merawat tubuh kita. Tidak cukup hanya dengan memakan makanan bergizi, kita juga harus banyak berolahraga. Olahraga secara teratur akan membuat peredaran darah lancar. Peredaran darah yang lancar akan memudahkan oksigen dan sari makanan diterima seluruh tubuh. Olahraga yang sering kali dilaksanakan, dan ini adalah olahraga yang mudah dan murah, ya. Salah satunya adalah lari pagi, ya. Anak-anak silakan buka buku paketnya pada halaman 97, di mana dalam halaman itu kita akan membaca, pada ayo membaca, yaitu manfaat lari untuk kesehatan tubuh. Lari merupakan olahraga yang mudah dan murah untuk dilakukan. Siapapun dapat melakukan olahraga ini, baik perempuan atau laki-laki, anak-anak, dewasa, bahkan manula. Tidak mengherankan, lari menjadi olahraga yang populer saat ini. Banyak perlombaan lari diadakan hingga menjadi gaya hidup, terutama orang-orang di perkotaan. Lari, terutama lari pagi, dapat meningkatkan kesehatan berbagai organ tubuh. Hal ini dikarenakan pada pagi hari udara masih bersih dan sejuk, sehingga sangat baik untuk kesehatan. Tubuh akan menerima banyak oksigen bersih. Dengan demikian, kerja organ-organ tubuh seperti otak, jantung, dan paru-paru akan semakin baik. Lari pagi juga bermanfaat menghindari berbagai jenis penyakit seperti jantung koroner, stroke, tekanan darah tinggi, kencing manis, dan kolesterol. Selain itu, lari pagi juga dapat menjaga denyut jantung, memperlancar sistem pernafasan, menjaga ketahanan fisik, dan menjaga berat badan sehingga mencegah obesitas. Dengan rutin berlari pagi, penyakit jantung dapat dihindari. Hal ini karena lari pagi akan merangsang aliran darah di dalam tubuh menjadi lebih lancar. Apabila aliran darah lancar, maka kerja jantung akan semakin ringan. Selain itu, olahraga lari pagi juga menjaga irama detak jantung tetap normal, sehingga metabolisme tubuh akan lancar. Penelitian menyebutkan bahwa olahraga pagi hari yang dilakukan oleh penderita arteriosklerosis dapat memicu terbentuknya pembuluh darah baru yang lebih sehat dan pembuluh darah akan lebih lebar. Nah, selain lari pagi, olahraga yang mudah dan murah yang bisa kita laksanakan yaitu yang sering kita lakukan setiap hari Jumat, ya, di sekolah ketika kita masuk. Itu apa? Yang pertama adalah senam irama, ya. Yang kedua, biasanya kita mengadakan jalan santai atau jalan sehat.
Itu yang kita lakukan setiap hari Jumat ya, di Jumat Sehat. Selain senam irama dan jalan sehat, yang sekarang ini populer dilaksanakan adalah bersepeda ya, apalagi bersepeda di pagi hari. Ini juga olahraga yang mudah ya, selain berolahraga juga ada nuansa rekreasi ketika kita olahraga bersepeda. Nah, itu di antara olahraga yang bisa menjaga kesehatan organ peredaran darah. Berikutnya berkaitan dengan makanan, anak-anak bisa buka buku paketnya pada halaman 101. Pada halaman 101 itu kita akan menjumpai dialog antara Alin dan Ibu. Alin dan Ibu sedang bercakap-cakap, simaklah percakapan mereka. Alin, kamu terlihat pucat akhir-akhir ini. Iya Bu, badanku juga terasa lemas dan lesu. Mungkin kamu menderita anemia. Sebaiknya kamu makan makanan yang tinggi zat besinya, seperti bayam. Nanti Ibu buatkan ya. Anemia adalah salah satu gangguan pada peredaran darah manusia, yaitu kurangnya kandungan hemoglobin dalam sel darah merah. Sistem peredaran darah merupakan sistem dalam tubuh yang dapat memengaruhi bagian tubuh lainnya. Oleh karena itu, sistem peredaran darah perlu dijaga kesehatannya. Bagaimana cara menjaga kesehatan sistem peredaran darah manusia, terutama darah? A. Selalu memerhatikan asupan nutrisi bagi tubuh. Kebiasaan mengonsumsi makanan yang sehat merupakan cara yang ampuh dalam menjaga kesehatan darah. Adapun nutrisi yang penting untuk darah antara lain zat besi, vitamin B6, dan vitamin B12. B. Menghindari makanan yang terlalu banyak mengandung garam dan gula. Diet terhadap beberapa jenis makanan dapat membantu kita menjaga kesehatan darah. Diet tersebut diantaranya adalah dengan mengurangi konsumsi makanan yang terlalu banyak mengandung garam dan gula. Terlalu banyak mengonsumsi garam dapat menyebabkan hipertensi atau tekanan darah tinggi. Adapun mengonsumsi terlalu banyak makanan yang mengandung gula dapat menyebabkan peningkatan kadar gula dalam darah. C. Membatasi asupan lemak. Lemak ada yang baik dan ada yang tidak baik bagi kesehatan. Bila seseorang mengonsumsi terlalu banyak kandungan lemak tidak baik, akan dapat mengakibatkan rusaknya pembuluh darah serta jantung dari waktu ke waktu. Untuk itu, sebaiknya mulai mengonsumsi beberapa jenis makanan yang lebih banyak mengandung lemak baik, yaitu makanan yang mengandung asam lemak omega 3 seperti yang terdapat dalam ikan salmon, buah-buahan, sayuran, serta biji-bijian. D. Melakukan olahraga secara teratur. Melakukan gerakan fisik akan sangat membantu dalam menjaga kesehatan darah. Dengan berolahraga, otot-otot tubuh akan semakin kuat dan aliran darah menjadi lancar. Nah, itu anak-anak di antara beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk menjaga kesehatan organ peredaran darah. Selain makan makanan yang bergizi, dengan memperhatikan nutrisi-nutrisi yang dibutuhkan oleh darah kita dan tubuh kita juga harus rajin olahraga, tentunya olahraga secara teratur. Nah, sebenarnya ada lagi selain menjaga atau memperhatikan makanan yang kita makan juga olahraga. Ini kalau anak-anak baca Kini Aku Tahu, salah satu untuk menjaga kesehatan peredaran darah kita itu dengan cara melakukan atau mengikuti donor darah ya. Tahukah kamu bahwa dengan rutin mengikuti kegiatan donor darah akan membantu menjaga kesehatan darah? Ya, dengan melakukan kegiatan sosial tersebut selain bertujuan untuk menolong sesama, juga sangat berguna untuk membantu memproduksi sel-sel darah merah yang baru.
Jadi tak perlu khawatir sel-sel darah merah dalam tubuh akan berkurang pada saat melakukan donor darah, karena sumsum tulang belakang akan segera bekerja untuk memproduksi sel-sel darah merah yang baru dan tentunya yang lebih sehat, sehingga tubuh bisa mendapatkan pasokan atau sumber darah yang baru. Nah, semoga anak-anak nanti ketika dewasa bisa mengikuti kegiatan donor darah, ya. Anak-anak, berikutnya mari kita membaca beberapa pantun yang ada dalam pembelajaran 1 dan 2. Pantun itu diantaranya pada halaman 99. Ada pantun yang bunyinya seperti ini. Amati kembali pantun. Tinggi kokoh berdiri gagah, rimbunian si pohon jati, lebih baik kita mencegah daripada kita mengobati. Ada penjelasan terkait dengan pantun tadi. Berikut ini penjelasan dari pantun di atas. 1. Pantun di atas terdiri atas 1 bait yang terdiri dari 4 baris atau larik. 2. Setiap baris terdiri dari 9 suku kata. 3. Baris yang merupakan sampiran adalah tinggi kokoh berdiri gagah. Baris ke-1, rimbunian si pohon jati. Baris kedua, baris yang merupakan isi adalah lebih baik kita mencegah. Baris ketiga, daripada kita mengobati. Baris keempat, pantun bersajak A, B, A, B. Pantun termasuk pantun nasihat, ya. Kemudian ada juga pantun yang lain. Makan nanas 1/4, rasanya manis sangat nikmat. Berolahragalah dengan semangat agar tubuh menjadi sehat, ya. Nah, ini juga pantun nasihat, ya, yang bersajak AA, ya, belakangnya T, AT semuanya. Kemudian baris yang 1 dan kedua adalah baris sampiran. Baris yang keempat, ketiga, dan keempat adalah baris isi, ya. Nah, kita simak lagi, kita baca lagi pantun yang lainnya pada pembelajaran 1 dan 2, yaitu pada halaman 105. Anak ayam turun 10, mati 1 tinggallah 9. Kalau kita taat dan patuh, kelak dewasa banyaklah teman. Pantun yang lainnya yang di bawahnya. Anak ayam turunlah 4, mati 1 tinggallah 3. Bila teman jadi sahabat, adik kita meniru juga. Ini pantun yang ada pada halaman 105. Nah, selain pantun, kita juga akan belajar tentang cerita bergambar. Dalam cerita bergambar, nanti kita akan membaca salah satu contoh cerita bergambar pada halaman 103, ya, yang berjudul Riri dan Rana. Dua tokoh, yaitu seekor gajah dan burung. Riri adalah seekor burung muri, Rana adalah seekor gajah. Riri sering mengejek Rana, "Kamu gendut, lamban, dan kulitmu abu-abu jelek," ejek Riri. Riri mengejek dengan muka mencibir. Muka Rana merah menahan marah. Riri terus mengejek Rana, "Hei hidung panjang, hidung yang aneh, hihihi," ejek Riri. Akhirnya Rana marah. Riri yang berada di atas pohon didatangi Rana. Belalai Rana dibelitkan ke batang pohon. Dia mulai menarik dan mendorong rak, pohon roboh ke tanah. Riri kaget, tidak sempat terbang. Riri terjatuh ke tanah, tubuhnya kesakitan. Riri gemetar ketakutan menghadapi tubuh raksasa seperti Rana. Rana tidak ingin Riri mengejeknya lagi. Riri mengakui kesalahannya. Riri minta maaf. Mereka kembali damai. Anak-anak, ini contoh cerita bergambar.
Cerita Rana dan Riri yang telah kamu baca merupakan contoh cergam atau cerita bergambar. Apakah yang dimaksud dengan cergam? Cergam adalah suatu cerita yang dilengkapi dengan gambar. Jadi, dalam suatu cergam, cerita tetap menjadi hal yang utama. Sementara itu, gambar hanya sebagai ilustrasi pelengkap. Dalam cergam, terbentuk perpaduan gambar dan teks yang berbaur menjadi satu kesatuan yang mengandung keindahan sehingga menjadi cerita yang bermakna. Meskipun gambar dalam suatu cergam hanya menjadi ilustrasi pelengkap, tetapi gambar sangat menentukan suatu cerita yang menjadi menarik atau tidak. Oleh karena itu, pembuatan ilustrasi dalam sebuah cergam perlu dipikirkan dan dibuat dengan semenarik mungkin. Langkah-langkah dalam pembuatan cergam sama seperti membuat karangan pada umumnya, yaitu sebagai berikut. 1. Menentukan tema atau gagasan cerita. 2. Menentukan tokoh utama dan wataknya dalam cerita. 3. Membuat garis besar cerita dari gagasan yang telah dibuat. 4. Membuat gambar dari garis besar cerita. 5. Menguraikan cerita lebih terperinci. Baik anak-anak, ini pembelajaran kita pada subtema 3, pembelajaran 1 dan 2. Berikutnya silakan anak-anak kerjakan soal evaluasi blueprint ini. Dan sekiranya kita cukup sekian. Semoga bisa dipahami, bisa menambah ilmu untuk kita semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.